Tangkap penjual obat palsu itu. Hajar dia. 1 pil. Hanya 1 pil. Menipu kalian beberapa sen. Apa perlu dikejar sejauh ini? Dia berani masuk ke puncak gerbang dewa. Kejar, jangan kira aku takut. Darah setan, kau pengkhianat. Berani saat aku bertapa kau kirim semut-semut ini membantai murid-murid sekteku. Hari ini kalian tidak akan kembali. Tidak baik, itu naga Mahawibawa. Cepat bentuk formasi 5 bayangan. Masih ada sisa-sisa Gunung Shu, bunuh dia. Aduh. Kakek, kau curang! Hari ini ajalku sudah dekat, nak. Pertemuan kita tak terduga adalah takdir. Sekarang iblis telah muncul, rakyat dalam bahaya, maka aku akan menyerahkan jabatan pemimpin Gunung Shu ini kepadamu. Pemimpin Gunung Shu? Tidak. Sudah terlambat. Tak kusangka ternyata yang langka ribuan tahun, tubuh matahari murni ditambah seluruh kekuatanku. Mulai sekarang, di 3 alam tak ada yang bisa mengalahkanmu. Su anak buah darah setan. Cepat cari pemimpin sekte. Kakak senior pemimpin sekte dia telah wafat. Guru. Kenapa pingsan? Token pemimpin sekte. Dia ternyata pemimpin baru. Dia benar-benar konyol, berwajah licik. Mana pantas menjadi pemimpin Gunung Shu? Berani mencuri pusaka sekte kami. Terima serangan. Berhenti. Ini giok putih kualitas terbaik. 1 saja setara 10 rumah. Kalau pecah kau ganti. Kakak senior, lihat dia, mana ada seperti pemimpin? Gunung Shu saja pelakatnya barang semewah ini. Kalau aku jadi pemimpin beberapa hari, bukankah sekaligus bisa mengumpulkan uang untuk beli halaman untuk Luo-Luo? Token pemimpin sekte ini. Token pemimpin sekte ini adalah pemimpin sebelumnya langsung diwariskan padaku, akulah pemimpin baru kalian. Kakak, dia hanyalah pencuri kecil, seorang pecundang. Pemimpin sebelumnya berpesan. Siapa yang memegang token dialah pemimpin baru Gunung Shu. Biarkan orang seperti ini jadi pemimpin. Jika darah setan menyerang, Cukup. Murid Shen Fuyao bersama sekte Gunung Shu menyambut pemimpin. Sambut pemimpin. Inikah rasanya jadi pemimpin? Mantap. Resilingga telah mati pemimpin, hati-hati. Gunung Shu semua semut sampah. Saat aku kembali itulah saat kalian musnah. Siapa-siapa yang bicara? Itu darah setan. Dia sebelum menyerah. Dia datang untuk balas dendam ke Gunung Shu. Tenang, Gunung Shu kita adalah penghalang terakhir dunia manusia, memikul tugas melindungi semua makhluk. Darah setan? Semenakutkan itu? Jangan takut. Pemimpin sekte Fuyao dan 3.000 kultivator pedang Gunung Shu pasti akan melindungi pemimpin sekte sepenuhnya. Takut. Siapa yang takut? Orang tua itu begitu kuat. Murid-muridnya juga tidak kalah. Aku akan bersiap 2 hari mengumpulkan beberapa barang, lalu kabur lebih awal.
Pelan-pelan, pelan-pelan aku takut ketinggian. Tolong turunkan aku. Wah, ini bukan jadi pemimpin sekte, ini jatuh ke sarang emas. Ini permata bercahaya malam ya, kalau diambil. Cukup untuk beli setengah jalan kan? Keluarkan kakakku. Loh. Kalau kalian tidak mengeluarkan kakakku hari ini, aku akan menghancurkan kalian kuil Riot ini. Angin kencang dan hujan deras. Luo. Kakak, kau tidak apa-apa? Kakak berani-beraninya kau menipu sampai ke Gunung Shu. Apa itu menipu? Sekarang aku adalah pemimpin sah Gunung Shu. Ketua sekte? Biasanya jual obat palsu curang kecil-kecilan aku masih bisa terima. Tapi ini Gunung Shu. Kamu bahkan ngalahin ayam aja kalah mau jadi ketua sekte? Sebelum mereka tahu aku antar kamu turun gunung segera. Luo. Dengerin aku dulu, Gunung Shu ini benar-benar tambang emas. Kalau aku jadi ketua sekte beberapa hari saja, kita berdua tidak perlu khawatir seumur hidup. Ketua sekte karena ini keluarga ketua sekte. Fuyao pamit, hanya saja darah setan mengancam balas dendam ketua sekte dan adikmu harus berhati-hati. Darah setan? Iblis besar yang membunuh tanpa ragu? Baik, ayo pergi. Aku tetap merasa tidak enak Kak, darah setan itu begitu kuat. Kalau dia menyerang, yang pertama jadi sasaran adalah kamu, ketua sekte. Sebaiknya kita pergi saja. Luo, tenang saja, ini gerbang abadi Gunung Shu. Sekte nomor 1, kakak senior itu sangat kuat. Pasti 10 darah setan pun tidak masalah aku. Kakakmu bersembunyi di belakang dan menikmati. Tapi, Kakak bersumpah. Bersumpah ini yang terakhir. Setelah selesai ini, kakak akan langsung membawamu pergi beli halaman besar dan tanam bunga matahari kesukaanmu. Kalau begitu kamu janji padaku harus pergi sebelum darah setan datang. Baik, kakak janji. Luo, kakak tidak berguna. Telah ingkar janji pada orang tua membuatmu menderita bersamaku. Kali ini kakak bagaimanapun juga harus memberimu rumah. Membuatmu hidup tanpa kekhawatiran seumur hidupmu. Benar-benar penipu. Kalau begitu jangan salahkan aku membuatmu menderita sedikit. Menara penjara iblis ini adalah tempat penyimpanan harta para pemimpin sekte Gunung Shu dari generasi ke generasi. Bahkan jika semua sekte di dunia bersatu, tidak akan sebanding dengan tempat ini satu-satunya. Cahaya ini, apakah benar ada harta karun di dalamnya? Ini vas antik dari kerajaan Liang kuno. Dan ini juga kayak raya. Di dalam menara ini dipenjara Raja Iblis kuno. Berkat pedang penjara iblis, kedamaian bertahan selama 1000 tahun. Suhe, hari ini adalah hari kematianmu. Raja Iblis datang, lari! Siapa? Berani mengganggu ketenanganku? Kamu siapa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tubuh matahari murni, menarik. Sekian lama akhirnya ada lawan yang layak. Kamu kemari. Bertarunglah dengan jujur melawanku. Bertarung? Tidak bisa. Aku tidak bisa silat sama sekali. Aku hanya orang tidak berguna. Tidak berguna? Berbakat luar biasa, tapi begitu rendah hati. Sepertinya aku harus mencoba seberapa dalam kemampuanmu. Aku sungguh tidak rendah hati. Kamu jangan mendekat lagi, aku tidak akan segan-segan. Pedang penjara iblis seberat 10.000 kati. Kamu mencabutnya dengan mudah. Sungguh memiliki ilmu bela diri luar biasa.
Itu pedang penjara iblis. Seseorang mencabut pedang penjara iblis. Membuka segel menara penjara iblis. Di sana di penjara Raja Iblis. Memasuki wilayah Raja Iblis. Pasti mati. Menara penjara iblis adalah area terlarang sekte Gunung Shu. Siapa yang masuk? Kakak senior itu ketua Su. Suhe ini mendengar ada harta karun di menara, nekat masuk tanpa peduli peringatan. Apa katamu celaka ketua dalam bahaya? Tebakanku benar. Yang bisa mengangkat pedang penjara iblis, kamu orang pertama. Terima serangan. Aku sudah menunggu lawan selama 1000 tahun. Ayo bertarung denganku. Sudah aku bilang, aku tidak akan. Racun tawa setengah langkah. Sudahlah, lebih baik coba daripada tidak sama sekali. Ayo. Saya biar kekuatan batin yang luar biasa. Astaga, obat ini luar biasa. Bertarung dengan yang terkuat di dunia menyenangkan. Orang seperti darah setan juga ingin memusnahkan seluruh sekte Gunung Shu. Sekarang pertunjukan dimulai menarik-menarik. Itu Raja Iblis ketua sekte dalam bahaya. Kakak, apa kamu tidak apa-apa? Di sini sangat berbahaya. Bagaimana bisa kau masuk sendirian? Dia masih hidup dan tidak terluka. Pedang iblis ini juga dicabut oleh ketua sekte. Tidak mungkin. Pedang iblis ini beratnya ribuan kati. Tanpa kekuatan batin 10 teratas abadi, tidak bisa mendekati pedang itu. Dia seorang pecundang, mana mungkin. Pasti Raja Iblis yang mencabutnya, bahkan jika bukan ketua sekte bisa selamat dari Raja Iblis, pasti punya kelebihan. Ketua sekte kita mungkin benar-benar bisa memimpin Gunung Shu mengalahkan darah setan. Ada apa? Aku tidak percaya kau bisa melawan Raja Iblis. Obatku ternyata manjur, monster rambut merah itu langsung roboh menang kan? Bukankah ini obat palsu yang dicampur lumpur? Dengan ini, benar-benar bisa melawan Raja Iblis? Baiklah. Ketua sudah datang. Selamat datang, ketua. Ketua datang. Selamat datang, ketua. Kamu, halo semuanya. Itu ketua, silakan. Tidak, gak terburu-buru, Tuan Li. Anda menjaga dunia ini dengan susah payah, silakan. Halo ketua. Baik, semua baik. Kakak, para murid Gunung Shu ini sepertinya menganggap kita seperti keluarga. Sangat akrab. Mungkin kita tidak perlu lagi menjalani hari tanpa rumah. Hai, semut-semut Gunung Shu. Keluarlah dan terima kematian. Iblis sesat, berani datang dan berteriak. Shen Fuyao, apa kabar? Orang tua Resi Lingga sudah mati. Sekte Gunung Shu kalian bahkan tidak punya ketua lagi. Lebih baik segera bergabung dengan kami, Sekte Pedang Iblis. Kurang ajar, hantu budak. Dengan ketua baru kami di sini, belum giliranmu untuk berbuat seenaknya. Astaga, kakak, sedang ngobrol baik-baik, kenapa sebut saya? Ketua baru, dia itu, kalau begitu aku akan coba kekuatan ketua kalian. Hanya kau tidak perlu ketua turun tangan, aku saja. Fuyao, kakak senior. Ketua, Fuyao, saya telah mempermalukan Anda. Bahkan Shen Fuyao pun tidak bisa mengalahkan hantu budak ini. Itu darah setan pasti sangat kuat ya? Hari ini, gue datang untuk menyampaikan tantangan perang. 7 hari lagi, Tuan Darah Setan akan datang langsung ke Gunung Shu. Mau menyerah dengan patuh, atau kalian, Gunung Shu, total sekitar 2.800 orang, tidak seorang pun akan selamat. Sekarang juga, cepat pergi. Jaga mereka, jangan lepaskan satupun. Cepat. Lindungi ketua. Ketua, selama ketua ada, Gunung Shu tetap ada. Ketua, cepat pergi. Tanganku. Terkena racun dari Sekte Pedang Iblis kami, racun iblis asli.
Tanpa penawar, bahkan dewa pun sulit menyelamatkannya. Kakak, Aku memang tidak berguna. Apa gunanya aku di sini? Aku dan adikku sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Kita tidak boleh mati di sini. Ayo Lolo. Kami bersumpah akan melindungi ketua. Kau itu ketua yang tidak berguna ya? Ingin menyentuh ketua? Langkahi mayatku dulu. Kak, para murid Gunung Shu ini menganggap kita seperti keluarga. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka mati? Pergi, Cik. Aku terima. Surat tantangan dari Sekte Pedang Iblis. Aku terima. Karena menerima tantangan. Maka 7 hari lagi, Tuan akan datang langsung ke Gunung Shu. Aku menantikan penampilanmu ketua Gunung Shu. Iya, tidak berguna. Semua ini tidak berguna. Bukan hanya tidak bisa mengalahkan darah setan, racunnya pun tidak bisa dihilangkan. Kak, jangan khawatir, pasti ada jalan. Apa jalannya? Benar. Kau cepat sekarang. Kemas barang dan turun gunung. Ayo, cepat pergi. Aku tidak pergi. Aku ingin tetap di sini bersamamu. Aku ingin hidup atau mati bersama Gunung Shu. Sebelum meninggal, orang tua kita menitipkanmu padaku. Aku kakakmu, aku ingin kau sekarang turun gunung. Ini urusanku sendiri. Akulah ketua Gunung Shu, pergi. Lolo. Hanya jika semua baik-baik saja baru bisa melindungi kakak. Lolo pasti bantu kakak. Kau datang. Ini. Ayo. Tuan sedang makan. Barang ini masih tidak bagus. Aroma ini adalah darah yin misterius. Darah setan. Aku mau buat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Dari Gunung Shu. Adik dari pemimpin yang tidak berguna itu. Berikan penawar racun iblis asli. Ini semua milikmu. Uang? Tidak, aku lebih tertarik pada darahmu. Asal kau rela menjadi tungku darah dan dagingku. Aku tidak hanya memberikan penawar, tapi juga menyelamatkan nyawa pemimpin itu. Bagaimana? Baik. Sepakat. Bawa turun. Penawar itu, tapi bisa meningkatkan kekuatan. Kalau diberikan ke orang Gunung Shu, tidak apa-apa. Sekelompok sampah dari Gunung Shu itu, meskipun makan banyak penawar, tidak akan mampu menahan pukulanku. Kakak Fuyao. Luo, kau kembali untuk apa? Aku turun gunung menemukan barang bagus. Coba lihat, ini penawar racun iblis asli. Ini benar-benar penawar. Benar penawar. Kita selamat. Sudah kubilang, pemimpin pasti punya cara. Tunggu. Kenapa tanganmu berdarah? Tidak apa-apa kena ranting pohon. Kakak Fuyao, cepat beri penawar pada semua orang. Budi baikmu tak terbalas. Sekte Gunung Shu berhutang nyawa pada Nona Su. Setelah makan penawar ini, benar-benar tidak sakit lagi. Rasanya lebih kuat dari sebelumnya. Obatnya hanya sebanyak ini. Di luar masih banyak saudara yang terbaring, masih tidak membantu. Siapa bilang tidak ada penawar, tabib tua itu? Masih punya banyak, benarkah? Pasti cukup. Ini dan ini. Semua ini adalah tabunganku selama ini. Berapa banyak yang dimiliki tabib tua itu?
Aku ambil semua. Ambil sebanyak ini sekaligus. Apakah tabib tua itu mau menjual? Kakak, tenang saja. Berapapun yang kau mau, Luo pasti akan mencarikannya untukmu. Dia adalah... Darah setan kita sama-sama murid sekte Gunung Shu. Kenapa harus terus memaksa? Memaksa terus? Dengan kekuatanku seharusnya aku sudah menjadi ketua Gunung Shu. Hari ini kembali hanya untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau menggunakan nyawa manusia untuk mengembangkan ilmu hitam. Jika kau menjadi ketua, pasti akan menyebabkan bencana. Lalu kenapa? Bagaimanapun juga kalian tidak akan melihat hari esok. Hantu budak, bermainlah dengan mereka. Kali terakhir sudah kuberi pelajaran. Kali ini majulah bersama aku terburu-buru. Sombong martabat Gunung Shu tidak boleh kau hinakan. Kakak senior, kami juga bantu kau. Seluruh Gunung Shu telah memakan penawar yang diberikan ketua kekuatan kita sudah tidak sama seperti dulu. Sudah berusaha selama ini. Perbedaan. Masih sebesar ini. Ketua? Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kukira bisa ada kemajuan, ternyata hanya ini. Menurutku, ketua kalian juga sama bodohnya. Serahkan saja tokennya dan tunduk pada sekte pedang iblis. Berani menghina ketua, lihat pedangku. Fu Yao. Cantik sekali nampaknya. Kamu menyerah tidak buruk sebagai wadah yang baik. Sayangnya mengikuti orang tak berguna. Hanya bisa menuju kematian. Yin. Pedang penjara iblis. Celah. Menang-menang kakak senior menang. Kita menang. Pedang penjara iblis. Tidak mungkin. Bisa menggerakkan pedang-pedang legendaris itu. Pasti tidak mungkin orang sampah seperti ini. Fu Yao, kita menang. Jika bukan karena pukulanmu, kami pasti mati. Membawa pedang penjara iblis palsu naik panggung, menakut-nakuti orang mengambil jalan pintas. Cepat atau lambat akan ketahuan. Tidak, aku bisa memikirkan menggunakan pedang palsu untuk memaksa musuh menunjukkan celah. Ketua sekte lebih dari yang kukira lebih pintar. Trik kecil cari mati. Hati-hati, ketua. Mengambil jalan pintas di hadapan kekuatan sejati. Semua hanya lelucon. Kekuatan darah setan setidaknya 10 kali lipat dari hantu budak. Saat ini kita hanya bisa bergantung pada ketua. Bergantung padaku. Pukulan tadi kuperkirakan aku sudah lenyap jadi debu. Darah setan terlalu kuat. Hanya bisa pakai cara ketua mengulur waktu. Darah setan, jangan sombong dulu. Ketua kami itu sendirian mengalahkan Raja Iblis. Begitu dia bergerak, seluruh sekte pedang iblis kalian bukan tandingan. Membual sebesar ini menakut-nakuti juga jangan keterlaluan. Benar, begitu ketua bergerak pasti membuatmu menangis minta ampun. Ketua. Mau mengulur waktu. Bahkan jika kalian berani berkata, apakah ketua kalian berani mengakuinya? Darah setan aku. Aku bisa menyerahkan posisi ketua padamu. Jangan Gunung Shu menopang kehidupan seluruh dunia. Jika menyerahkan posisi ketua, pasti akan membawa bencana. Tidak bisa peduli sebanyak itu jika aku tidak menyerah. Kalian semua akan mati. Token pemimpin sekte bisa kuberikan. Tapi kau harus memberi mereka jalan hidup. Jangan, ketua. Cukup aku adalah ketua darah setan asal kau setuju posisi ketua menjadi milikmu. Menarik Suhe, bilang kau sampah sudah terlalu memujimu. Kau berniat menyerah tanpa bertarung. Hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka masih harus di bawah tanganku bertahan 3 pukulan. Bagaimana? Baik, cukup 3 tepukan. Tepukan pertama biar aku meski tidak menang setidaknya bisa menguras 1/3 tenaganya. Fu Yao.
Banyak omong kosong, baru satu tepukan sudah tidak kuat. Kakak senior jangan pergi lagi. Aku dari Gunung Shu. Kakak senior utama bertahan satu tepukan lagi, ketua sek akan punya satu kesempatan lagi. Aku rasa kalian juga tidak akan bertahan 3 tepukan. Sudahlah, kalau begitu aku ganti cara. Suhe, asal kau merangkak di antara kakiku, aku akan ampuni para sampah di belakangmu. Apa katamu? Dia adalah ketua sek Gunung Shu kita. Gunung Shu selama 100 tahun tidak pernah dipermalukan seperti ini, aku merangkak. Ketua sek. Kami lebih baik mati daripada melihat ketua sek dipermalukan. Apa susahnya? Muka apa muka itu berharga? Sejak kecil apa saja pahit yang tidak kurasakan, merangkak di selangkangan saja bisa selamatkan semua ini bisnis yang menguntungkan. Ketua sek. Jangan merangkak. Ketua sek Gunung Shu yang terhormat berlutut seperti anjing. Suhe, berlututmu ini mempermalukan seluruh Gunung Shu. Ketua Sek, jangan merangkak. Kau adalah harapan Gunung Shu kita, Ketua Sekte. Aku bukan harapan. Raja Iblis aku buat pingsan dengan obat. Ini juga bukan pedang penjara iblis, hanya besi tua. Aku hanya ingin mengumpulkan uang untuk memberi adikku rumah. Apa yang kalian inginkan dariku? Kak. Berdiri, ketua sek bangun, ketua sek. Kita bisa menang, ketua sek. Kak. Benar-benar sampah. Kalau begitu, kau tidak perlu hidup lagi. Luo. Kenapa luka di tubuhmu banyak sekali? Kakak, jangan. Kakak. Benar-benar gadis kecil yang nekat. Darah esensinya sudah habis disedot, masih berani datang juga. Oh, yang sebenarnya terjadi. Sepertinya kau belum tahu, adikmu menggunakan daging dan darahnya untuk menukar obat, ya. Memiliki kakak yang tidak berguna seperti ini, mungkin mati pun tidak akan tenang. Masih ada darah apa lagi di tubuhmu? Aku memberimu pil obat itu untuk memulihkan ki dan darahmu, tapi kau berikan semuanya kepada para sampah dari Gunung Shu. Di sini aku masih punya darah. Kumohon, berikan lagi penawarnya. Ini dan ini semua ini selama bertahun-tahun tabungan yang kukumpulkan, berapa banyak lagi yang dimiliki tabib tua itu. Aku ambil semuanya. Kakak, tenang saja, berapapun yang kau butuhkan, Lolo pasti akan mencarikannya untukmu. Luo, tolong. Tolong. Wadah daging dan darah yang lezat. Aku ingin bermain beberapa hari lagi. Sayangnya dia memberikan pil obat semuanya kepada kalian. Barusan dia menahan 1 pukulan untukmu hingga merusak nadi jantung. Kau bilang, kenapa dia sebodoh itu? Luo, kakak akan membawamu pergi. Kakak akan membawamu pergi sekarang. Kakak tidak akan mencari uang ini lagi. Semua salahku. Kakak jangan menangis. Luo melakukannya dengan rela, aku percaya padamu. Pasti akan menjadi pemimpin sekte yang layak. Kakak, menurutmu kapan kita bisa punya rumah? Luo. Kakak berjanji padamu nanti pasti memberimu rumah dan menanaminya dengan bunga matahari kesukaanmu. Kakak, kau kedinginan? Tidak, aku kuat sekali. Kakak bohong. Aku tahu kau selalu bekerja keras, ingin memberiku rumah, tapi Luo sebenarnya sudah punya rumah. Jangan bicara lagi. Jangan kau bicara lagi. Di mana kau berada, itulah rumahku. Kalah lawan ayam mau jadi pemimpin sekte? Kakak bersumpah ini tugas terakhir. Setelah tugas ini selesai, kakak. Kakak, kau tidak apa-apa, para murid Gunung Shu ini. Sepertinya menganggap kita seperti keluarga, aku tidak pergi. Terlalu akrab. Luo. Tolong. Luo. Sampah tak bermoral pada akhirnya tak bisa melindungi siapapun. Pemimpin sekte Gunung Shu yang terhormat. Bahkan nyawa adik sendiri juga harus dikorbankan. Katakan apa gunanya kau? Sayang sekali kuali sebaik ini belum dipakai, berapa kali sudah mati. Bajingan. Hantu budak. Bereskan dia. Lindungi pemimpin sekte. Kami juga ada. Kami akan balas dendam untuk Nona Su.
Karena kalian semua ingin menemani gadis murahan itu, aku akan antarkan kalian bersama-sama. Mustahil. Mana mungkin, kecuali itu benar, pedang penjara iblis. Itu pedang penjara iblis? Pasti, Suhe ada di menara penjara iblis. Pedang itu mengakui tuannya. Tidak menyangka akan bertemu pedang penjara iblis. Mundur. Pimpinan. Pimpinan. Rakta raksas mundur. Nona Sudia. Lolo, Lolo. bukalah matamu dan lihat kakak. Pimpinan turut berduka. Sisa jiwa Nonasu belum sepenuhnya lenyap, melainkan terurai menjadi 3 jiwa, tersebar ke seluruh 3 alam. Asalkan kita kumpulkan semua jiwa, Nonasu masih bisa selamat. Maksudmu Lolo bisa hidup kembali? Ya, setelah manusia biasa mati, jiwa pasti melewati alam kubur. Mungkin di alam kubur ada petunjuk tentang jiwa Nonasu. Lolo, kakak pasti akan menemukan jiwamu. Pimpinan jangan gegabah, alam kubur berbahaya. Nonasu membeli obat dengan darahnya. Dia berjasa pada sekte Gunung Shu kita. Cempaka mengajak para sesama anggota sekte untuk membantu pimpinan. Aku ikut. Nonasu dan pimpinan keduanya adalah penyelamatku. Sekarang mereka dalam bahaya. Masa aku bisa diam saja? Aku juga ikut. Aku sudah memilih pimpinan. Aku Suhe, orang kasar. Tak pandai bicara manis. Aku... Pimpinan. Tunggu. Hitung aku 1. Meskipun aku masih enggan mengakui kamu sebagai pimpinan, tapi aku juga tak mau berhutang pada wanita. Pimpinan. Setiap bulan pada jam 12 malam tanggal 3, pintu alam kubur terbuka. Orang hidup bisa masuk alam kubur, tapi saat itu energi yin paling kuat. Kami ini setengah dewa, bisa mempertahankan kekuatan sihir. Tapi pimpinan, kamu manusia biasa, tak akan bisa menggunakan kekuatan sihir apapun. Pedang penjara iblis juga tak bisa digerakkan. Pimpinan untuk memulihkan kekuatan dan menggerakkan pedang penjara iblis harus setelah masuk alam kubur setelah 24 jam. Tetapi saat itu juga saat jiwa Nonasu akan lenyap. Ini alam kubur. Ini alam kubur. Tempat sialan ini lebih menakutkan dari menara penjara iblis. Kita di sini bahkan tidak memiliki setengah kemampuan kita. Kita semua harus rendah hati. Jangan sampai ketahuan identitas manusia kita. Ramai sekali. Ketua, lihat. Luo. Ini tulisan aneh di pengumuman ini. Aku tidak bisa membaca satupun. Ketua, di pengumuman ini tertulis. Raja Alam Kubur hari ini mengadakan pesta ulang tahun. Untuk merayakannya, secara khusus darah yin misterius arwah seorang wanita sebagai hadiah ujian kali ini. Hadiah? Maksudmu mereka akan mengambil arwah Luo sebagai ujian apapun itu hadiahnya? Benar. Ujian ulang tahun adalah tantangan yang diadakan oleh Raja Alam Kubur untuk merayakan ulang tahunnya. Semua Raja Hantu akan berpartisipasi untuk menemukan arwah Nonasu. Ujian ini sepertinya tidak bisa dihindari. Hanya dengan kalian ingin ikut ujian ulang tahun? Belum bicara yang lain, yang bawa pedang itu. Tidak punya kultivasi sama sekali. Bahkan untuk menjadi arwah gentayangan tidak memenuhi syarat. Masih ingin bersaing dengan para Raja Hantu itu? Berani menghina ketua, aku. Hengshan. Ketua. Raja Alam Kubur sifatnya aneh. Kebanyakan isi ujian keras dan kejam. Belum lagi Raja Hantu lainnya. Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku pasti ikut ujian ini. Niat baik dianggap buruk. Kamu sendiri tidak punya kultivasi. Kakak perempuan senior mengingatkanmu. Buchen, aku mengerti perasaan pemimpin Seng.
Mereka juga datang. Maksudmu, Sekte Gunung Shu melukaimu? Dan ikut ke alam kubur. Mereka berniat ikut ujian ulang tahun. Benar Kak Sepupu, jika tidak balas dendam ini, adik sepupumu ini susah hilangkan dendam. Mudah. Panggil orang. Pergi bawa para pendeta Tao itu tangkap semua dan goreng di kuali minyak. Kak Sepupu, tunggu dulu bunuh langsung tidak seru. Karena mereka juga ikut ujian ulang tahun lebih baik. Pantas saja kau, bocah pandai bermain ya. Kalau begitu, kita di dalam ujian perlahan-lahan habisi mereka. Selamat datang semuanya ikut ujian ulang tahunku. Hadiah ujian kali ini bisa dibilang yang terbesar sepanjang tahun adalah darah yin misterius dari jiwa seorang wanita. Orang, kemari, angkat ke sini. Di dalam tungku itulah jiwa wanita itu. Jiwa darah yin misterius adalah bahan terbaik untuk kultivasi. Aku sangat menginginkannya, bahkan dalam mimpi. Ketua, tenanglah. Ketua, tenang. Kamu lupa bahwa dalam 12 jam tidak boleh menggunakan kekuatan. Di sini ada ribuan prajurit hantu naik ke sana, berarti mati sia-sia. Selain itu, aku juga mendengar kali ini orang dari Sekte Gunung Shu juga datang. Sekte Gunung Shu manusia. Manusia dengan kulit halus mungkin datang untuk menjadi lauk minum kita. Raja Yamraj memang sangat berkuasa. Penyamaran kecil Fuyao tidak lolos dari pandangan Anda. Tapi kedatangan Sekte Gunung Shu kami kali ini adalah untuk memberi ucapan selamat ulang tahun dengan tulus. Tuan Raja Yamraj tidak akan menyalahkan kami karena hal kecil seperti ini, kan? Tidak, aku hanya ingin mengingatkan dengan baik. Begitu naik ke panggung ujian, hidup dan mati tidak diperhitungkan, tidak ada jalan mundur dulu. Aku yakin kalian bisa melewati rintangan. Tapi aku dengar pemimpin baru kalian adalah orang yang tidak memiliki kultivasi, manusia biasa. Gunung Shu yang dipimpin oleh orang seperti ini. Jian, kalian mau bertanding? Ayo bertanding, mengapa banyak omong kosong? Jangan-jangan kalian takut kami menang dan mempermalukan ras hantu kalian. Keras kepala. Karena kalian mencari mati. Maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Aturannya sederhana. Masuk ke gua satu persatu. Ambil kepala hantu di bagian bawah dan kembali. Setiap 3 tarikan napas di mulut gua, bola api lava akan masuk. Kalian harus lebih cepat dari bola itu. Jika tidak, kalian akan menjadi pipi seperti kue daging. Aku yang maju. Ujian bola lava ini menguji kecepatan dan teknik. Tanpa kultivasi, kemungkinan besar akan celaka. Aku yang maju. Suhe, lihat baik-baik. Jangan sampai menghambat kita nanti. Benar-benar Sekte Gunung Shu beri mereka sedikit kejutan. Ketua sekte aku pergi. Kecepatan bola ini tidak benar. Giliranmu, Ketua Sekte Gunung Shu. Jangan-jangan sudah gemetar takut untuk pergi. Ketua sekte, jangan pergi, bola api ini sudah diutak-atik. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat. Kau tidak memiliki kultivasi, pasti mati. Kenapa lambat sekali kalian manusia kalau sudah tidak punya nyali? Cepat menyerah dan pergi. Ketua sekte, jangan pergi. Fuyao. Sudah sampai di titik ini. Meskipun di depan ada gunung pisau lautan api pun aku harus pergi karena Luo masih menunggu aku membawanya pulang. Suhe. Masih ada 7 jam lagi baru bisa menggunakan kultivasi. Luo, tunggu aku. Tolong, aku mau mati. Kukira Ketua Sekte Gunung Shu punya trik hebat, ternyata hanya dikejar bola api keliling arena. Sampah seperti ini jadi ketua sekte di alam kubur sudah mati 800 kali.
Memalukan. Sudah kubilang jangan biarkan dia maju. Tidak baik itu jurang. Ketua dia. Yeswa dia tidak apa-apa. Tidak ketua, dari lutut ke bawah sudah hangus terkena lava, mungkin tidak akan bisa berdiri lagi. Ketua-ketua, biarkan saya melihat luka Anda. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ini apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu, sejak naik ke Gunung Shu begini. Mungkin memang punya tubuh yang kuat sejak lahir. Regenerasi tubuh. Ini bukan hanya sekedar tubuh kuat. Kalian semua adalah yang telah lulus ujian pertama para pejuang. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Ujian kedua ini hanya membutuhkan kalian menemukan di arena binatang ini satu-satunya pintu keluar, maka bisa lulus. Menemukan pintu keluar bisa lulus semudah itu. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari kalian. Raja Alam Maut ini tidak bermain sesuai aturan. Aku punya firasat buruk. Ketua, nanti akan berbahaya kamu bersembunyi di belakangku. Di sana. Masa anjing ini dapat terjadi ujian, gue akan mencincangnya jadi lumai. Guang. Tidak kontak ini pakai kuat kalau melakukan kena sihir. Mereka akan tebus. Anjing buta ini tidak punya penglihatan. Mereka melacak dengan merasakan energi spiritual. Semakin tinggi kultivasi seseorang di mata mereka, malah jadi santapan yang menggoda. Kalau gitu cepat matiin kekuatan kalian. Tanpa pertahanan tenaga dalam kita akan dicabik-cabik hidup-hidup. Tunggu. Sue dasar pecundang. Sekarang malah jadi satu-satunya harapan. Aku dan Buceng lepaskan kekuatan sihir menarik perhatian mereka. Ketua, kau cepat pergi ke pintu kehidupan. Kalau kalian, cepat pergi. Pokoknya kalau kau lulus, sihirnya akan hilang sendiri. Napas ditekan seminimal mungkin. Ketua sekte memang kultivasinya rendah. Tiba di alam kubur malah semakin tertekan hingga hampir habis. Saya bagaimana masih bisa menemukannya? Bahkan hewan pun muak dengan bau sampah ini. Raja Alam Kubur. Ujian. Kita menang. Kembalikan arwah Luo-Luo padaku. Suhei, kamu masih naif. Di alam kubur ini hanya orang mati yang bisa membawa pergi arwah. Kamu lupa. Darah setan, kenapa kamu di sini? Perkenalkan, Tuan Raja Alam Kubur ini adalah sepupu kandungku. Kalian para sisa sekte Gunung Shu bunuh saudaraku, ganggu pesta ulang tahunku. Pikir aku akan dengan patuh menyerahkan arwah gadis itu padamu? Kalian bajingan keji dan tak tahu malu. Luo-Luo, kembalikan arwah Luo-Luo padaku. Karena kamu sangat menginginkannya, pergilah ke Tungku temani dia. Tungku ini adalah artefak kuno, tungku takdir. Siapapun yang kultivasinya di bawah tahap bayi roh akan langsung dimurnikan. Daging dan darah kalian kakak beradik akan menjadi kado ulang tahun. Terbaik untuk sepupuku. Teman-teman arwah, mulailah pesta.
salahku. Ini semua salahku. Akulah yang gagal melindungi ketua sekte, Kak. Ayo semangat, masih 1 jam lagi. Tenaga sihirmu akan habis. Ketua sekte Gunung Shu, apa peduli? Setelah masuk ke dalam tungku takdirku, kurang dari 1 jam, kau akan menjadi genangan darah. Sepupu. Suhe memegang pedang penjara iblis, jangan lengah. Pastikan dia hancur lebur. Kak, cepat bangun. Lolo, kakak tidak berguna. Tidak bisa membawamu pulang. Lolo, benar-benar kau? Aku tidak bermimpi, kan? Kak, tidak berguna. Aku sekarang hanya seonggok arwah yang tersisa. Tungku takdir ini adalah harta karun alam kubur. Setelah 1 dupa habis, aku akan dimurnikan habis. Di tungku ini, di posisi Xun, ada sebuah pintu rahasia. Kau cepat sembunyi di sana, bisa bertahan lebih lama, mungkin bisa menunggu orang dari Gunung Shu datang menyelamatkanmu. Tidak, kita harus pergi bersama. Aku hanya roh, meski bisa bertahan lebih lama cepat atau lambat, akan dimurnikan juga, Kak, jika kau bisa melarikan diri. Berjanjilah pada Luo-Luo jangan lagi membahayakan dirimu untuk menghidupkanku kembali. Kau harus memiliki hidupmu sendiri, jangan pedulikan aku lagi. Tidak. Aku tidak boleh kehilangan Luo-Luo lagi. Kehilangan satu-satunya keluargaku. Tinggal 1 dupa lagi akan genap 12 jam. Cepat-cepatlah. Cepat, sebentar lagi waktunya habis. Perbesar apinya, aku sudah tidak sabar. Kak, kau cepat pergi. Luo-Luo bertahanlah, kakak pasti akan membawamu keluar. Sudah tidak ada gerakan, sepertinya sudah termurnikan. Buka tungku, cepat. Tidak mungkin tungku takdir bisa melelehkan kultivator tahap bayi roh hanya dalam sekejap. Kau manusia biasa. Mana mungkin. Itu pedang penjara iblis. Pedang itu telah memilih tuannya, dialah yang melindungi nyawa sampah ini. Pedang penjara iblis. Pedang penjara iblis pun tak berarti, di tangan manusia biasa sepertimu hanyalah tongkat api. Mati. Kak, hati-hati. Berani melukai rajaku. Aku lengah, Suhe tunggu saja. Ternyata kalah oleh sampah seperti ini. Tapi kalian jangan harap kita pergi hidup-hidup. Itu ketua sekte. Dan Nona Su. Ketua sekte, kupikir kalian sudah... Abaikan dulu, jiwa Luo-Luo tidak bisa bertahan lama. Lolo, pergilah tenang saja, di ujung dunia kakak pasti akan mengumpulkan sisa arwahnya, tunggu aku. Bodoh. Perjalanan ke alam kubur kali ini akhirnya selamat walau ada sedikit bahaya. Suhe, kamu hebat ya. Ternyata bisa lolos dari tangan Raja Alam Kubur. Aku jadi sedikit kagum padamu. Dulu aku tidak belajar apa-apa. Selalu mengandalkan sedikit akal bisa menghidupi Lolo. Saat menghadapi ujian sesungguhnya aku selalu mengecewakan. Aku sudah memutuskan aku harus menjadi kuat, tidak lagi menjadi beban kalian. Kepala sekte memiliki tekad ini sungguh keberuntungan Gunung Shu kita. Kami juga harus segera menemukan Nona Su keberadaan arwah keduanya.
Ya. Arwah Nonasu. Kakak senior. Kena oleh kekuatan besar terblokir kekuatanku. Sama sekali tidak bisa menyelidiki. Ilmu mengendalikan pedang. Baik. Kau rupanya monster rambut merah itu kau mau apa lagi? Bukankah kau ingin mencari adikmu, keberadaan arwahnya? Ikuti aku. Ambil. Arak. Kamu tidak datang untuk bertarung denganku? Kali ini, aku datang khusus untuk berterima kasih padamu. Pertarungan terakhir itu, kamu menyadarkan obsesi bela diriku. Di atas yang kuat masih ada yang lebih kuat. Aku terjebak dalam reputasi nomor 1 di 3 alam terlalu lama. Kaulah yang membuatku melihat dalam dunia persilatan. Ternyata ada yang tidak perlu mengeluarkan jurus ini tingkat tertinggi. Anggap saja itu pujian darimu. Monster rambut merah. Kamu bilang tahu keberadaan roh adik perempuanku. Apakah itu benar? Aku bisa menembus langit dan bumi. Hal kecil ini apa susahnya? Jangan bahas itu dulu. Mari, minum arak. Mantap, aku sudah lama tidak bersama orang minum sepuasnya saudara Su. Kita begitu akrab, bagaimana kalau kita bersaudara? Jangan, aku tidak layak menjadi saudara penguasa iblis, tidak. Kau pantas aturan bangsa iblis yang kuat dihormati, mulai sekarang kau adalah kakak-kakak. Arwah adikmu ada di alam siluman, ambil token ini, pergilah cari Liyuan. Dia akan membawamu menemui Ratu Siluman seluruh. Tidak kusangka pria besar ini sangat payah minum. Liyuan. Tunggu keterlaluan. Tuan Liyuan, kau harus membalaskan dendam Raja Neraka. Sejak Suhe mendapatkan pedang penjara iblis, dia pamer kemana-mana. Dia bilang, Raja neraka yang seperti itu tak pantas bahkan untuk membersihkan sepatunya, bahkan saudara angkatnya. Jenderal terkuat di bawah penguasa iblis Tuan Liyuan, dia tidak menganggapnya apa-apa. Betapa sombongnya kepala sekte Gunung Shu berani mengabaikanku, Liyuan. Aku akan memenggal kepalanya untuk membalaskan dendam saudaraku. Suhe, yang kau andalkan hanyalah pedang penjara iblis menghadapi orang seperti Liyuan, seorang pendekar sejati. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Ini pasti istana Jenderal Li Yuan Suhe. Aku tetap merasa ini tidak benar, kau bilang. Penguasa iblis berjanji membantumu mencari adikmu dan menyuruhmu meminta bantuan bawahannya yang paling andal. Kata-kata itu bahkan anak kecil pun tidak percaya. Boleh saja menipu sesama murid seperguruan, tapi jangan sampai kau menipu dirimu sendiri. Apa yang dikatakan Bu Cheng masuk akal. Li Yuan adalah jenderal terkuat di bawah penguasa iblis, kekuasaan dan kekuatannya yang terdepan di dunia iblis jika kita membuatnya marah seluruh Gunung Shu. Kepala sekte. Kawasan penting Istana Jenderal orang sembarangan dilarang masuk. Oh, aku dari Gunung Shu mencari Tuan Li Yuan, tolong laporkan keberadaan kami. Tuan Li Yuan mendapat perintah langsung dari penguasa iblis hari ini. Ia akan menjamu seorang tamu yang sangat terhormat. Mana mungkin kalian bisa seenaknya menemuinya. Benar-benar tuan kalian yang akan dijamu adalah aku. Kenapa tertawa? Katanya dia adalah tamu terhormat itu. Hahaha. Kalian manusia bodoh keluar menipu. Tidak tanya-tanya dulu. Betapa mulianya Tuan kami, apalagi yang diperlakukan hormat oleh penguasa iblis. Masa ia seorang pecundang dari Gunung Shu? Tuan Jenderal. Bukankah sudah kubilang hari ini di kediamanku tamu yang akan kuundang sangat penting, tidak boleh ada kesalahan. Kalian menganggap perkataanku sebagai angin lalu? Tidak berani. Ya, mereka berkata dia adalah tamu yang Tuan tunggu.
dari Gunung Shu. Benar. Aku adalah kepala sekte Gunung Shu, adalah penguasa iblis kalian yang menyuruhku ke sini. Kepala sekte Gunung Shu, aku belum mencarimu, kamu malah datang sendiri. Jika bukan karena hari ini masih ada urusan penting sekarang, aku akan memenggal kepalamu, karena kamu bilang, kamu adalah penguasa iblis, tamu agung. Itu apa buktinya? Bukti? Baik. Ini diberikan oleh bos kalian kepadaku. Token 1000 iblis. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Bangsa iblis punya aturan duel antara dua orang yang kalah harus menyerahkan tokennya kepada pemenang. Kamu memegang token penguasa iblis. Maksudmu? Kamu mengalahkan penguasa iblis. Berkata. Palsu dari mana? Aku tidak memalsukannya. Token ini benar-benar diberikan penguasa iblis kepadaku. Dia yang memaksaku menjadi kakak. Diamlah. Memalsukan token sudah keterlaluan, berani bilang penguasa iblis adikmu? Kamu pikir kita ingin mati cepat? Sudahlah. Semua yang kukatakan benar. Memalsukan perintah suci menghina penguasa iblis. Hari ini meskipun dewa turun tak bisa menyelamatkanmu. Kenapa sih? Siapa berani menyentuh kakakku? Ampun yang mulia, saya bersalah, saya buta. Tidak tahu bahwa Ketua Su adalah saudara angkat Anda. Kamu tadi bukan begitu rupa. Saudaraku, juga berani kau sentuh? Kuhancurkan setengah kultivasimu. Jika ada lain kali, kau akan hancur jiwa raga. Terima kasih Yang Mulia, atas belas kasihan tidak membunuh. Kakak, ini adalah dari kota kembali hampa, surat jalan. Keberadaan adikmu mungkin diketahui Ratu Siluman. Hari ini aku tidak membunuhmu. Hanya karena kau harus menggantikanku mengantar kakak ke kota kembali hampa. Jika ada kesalahan sedikit pun, Saya mengerti. ini artinya, kau tidak berniat ikut denganku? Aku pernah berjanji pada seseorang seumur hidup tidak akan pernah masuk ke kota kembali hampa. Kakak, adikmu ini punya satu permintaan. Jika kau masuk kota dan terjadi konflik, kumohon kau ingat demi diriku, ampunilah nyawa orang-orang di kota itu. Maksudmu, Ratu Siluman? Yang mulia Ratuku mohon, berilah aku keadilan. Aku rela menurunkan muka mengerahkan semua koneksi di 3 alam. Demi membasmi dirimu. Bertahun-tahun mengabdi kau dan Raja Neraka 2 orang bodoh. Kalah kemampuan. Mati ya udah. Baginda belum tahu, Suhe itu bukan hanya pembunuh sepupuku, dia juga pemimpin sekte Gunung Shu saat ini. Kau bilang, dia pemimpin Gunung Shu? Benar. Dahulu penguasa iblis dipenjara di menara penjara iblis. Tersiksa oleh petir ilahi yang menggerogoti jiwa. Bukankah itu semua karena rombongan Gunung Shu yang mengaku suci para munafik itu? Gunung Shu. Para pemimpin Gunung Shu dari generasi ke generasi hanya mengandalkan kekuatan pedang penjara iblis itu berlaku sewenang-wenang. Jika tanpa senjata sakti itu Suhe hanyalah manusia rendahan, lalu dia berani jelas-jelas menghina Baginda. Menganggap kota Gishu tidak ada artinya. Orang Gunung Shu pantas mati semua. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Manusia rendahan ini malah nekat mencari maut. Baik, akan kuberi dia keinginannya. Suhe. Permaisuri 1000 iblis pernah memerintahkan siapapun yang bisa melintasi gurun kepunahan dan memasuki ruang agung. Kembali hampa boleh mengajukan satu permintaan tentang keberadaan adikmu, dia seharusnya tahu. Tenang, peraturan kota kembali hampa. Siapapun yang memasuki gurun kepunahan harus menanggalkan semua senjata. Setiap orang yang memasuki gurun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Ketua Ki di dalam tubuhmu sudah lemah sejak awal. Kekuatanmu sepenuhnya ada pada pedang penjara iblis. Jika pedangmu hilang, apa yang kau gunakan untuk melawan siluman-siluman besar itu? Akhir-akhir ini aku giat berlatih. Bukankah kau juga bilang aku sudah sedikit maju? Tetap tidak bisa Fuyao, benar kau tunggu di luar kota. Kami masuk kota mencari petunjuk tentang Luo-Luo untukmu. Hidupku diberikan oleh Luo-Luo. Sekarang dia ada di dalam. Bagaimana bisa aku membiarkan kalian bertaruh nyawa untukku?
petunjuk jiwa Lolo ada di dalam. Bahkan jika di depan ada lautan api dan gunung pisau, aku tetap harus menerobos. Wah, lautan api dan gunung pisau harus diterobos juga. Kamu siapa? Aku Macan Tutul, aku siluman Macan Tutul dari kota Kembali Hampa. Tadi aku dengar kalian mau ke gurun kepunahan, mending kita bareng aja. Kalian jangan khawatir, aku tidak akan jadi beban. Aku seorang pemburu harta, bukan pertama kalinya masuk ke gurun kepunahan. Siapa tahu, aku bisa jadi pemandu kalian. Kamu begitu hebat, kenapa masih ikut kami? Sejujurnya, tadi aku dengar, kalian mau mencari ruang agung. Kembali Hampa kemampuanku terbatas. Aku hanya di pinggir gurun, mencari barang antik untuk dijual. Tapi aku selalu ingin melihat ke aula legendaris itu. Jika kalian mau membawaku, pasti aku bisa membantu. Kamu mau ke aula? Cuma mau lihat-lihat atau mengincar kesempatan untuk meminta kepada Ratu Siluman? Kesempatan meminta kepada Ratu Siluman. Siapa yang tidak mau? Meski tidak bisa meminta kepada Ratu, bisa masuk ke gurun kepunahan dan mendapatkan jawaban banyak pertanyaan. Dengan menjual informasi saja, sudah cukup membuatku untung besar. Gadis ini jujur dan menggemaskan. Aku rasa membawanya juga tidak apa-apa, kakak. Aku tahu kakak cantik dan baik hati. Jangan tunda lagi, ayo kita berangkat. Manusia biasa tanpa senjata, hanya domba sembelihan. Kalian ingin melewati gurun kepunahan? Ya, kakek sudah hidup ratusan tahun. Belum pernah lihat orang sebodoh ini. Kurang ajar. Kami bukan manusia biasa. Kami dari sekte Gunung Shu di dunia manusia. Gunung Shu? Dunia manusia yang mengaku sekte terhormat hanya kudu batok kecil. Di alam siluman, kalian tak berarti. Kalau sadar, pergi sana. Kalau tidak, gua akan menjadikan kalian santapan. Para pendekar, aku sendirian. Bolehkah ikut dengan kalian? Di padang pasir luas ini, kau seorang wanita lemah. Kenapa ada di sini? Aku tadinya bersama rekan seperguruan, tapi terpisah di jalan. Hanya anjing hitam ini yang menemaniku. Kumohon, terimalah aku. Adik manis, ikutnya dengan beberapa manusia biasa, itu juga cari mati. Lebih baik ikut kakak, pasti engkau makan enak. Manusia tolol, minggir. Kita belum masuk gurun kepunahan. Di kota Guichu dilarang bertengkar. Kalau kalian cari masalah, aku panggil penjaga pintu. Ingat ini kau. Tadi terima kasih Tuan Pendekar. Namaku Mayang. Bukan pendekar, panggil saja Suhe. Nona Shen. Tuan Muda Feng, Nona Macan Tutul, Kakak Su. Siapa kakakmu? Panggil pendekar. Nona tak usah sungkan. Cemburu rupanya kakak senior yang terhormat jatuh cinta pada ketua sekte yang tak berguna. Para pendeta Gunung Shu ini aku ingin lihat berapa lama kalian bisa bertahan di gurun kepunahan. Inilah yang disebut zona kematian. Sepertinya tidak ada yang menakutkan. Dungu yang bebal. Kakak Su, padang pasir ini tak berujung. Mayang takut. Ikuti aku akan menjagamu sebisaku. Kakak Su, kau baik padaku. Nona, jika kau begitu takut, kenapa tidak cepat keluar dari gurun? Benar-benar, pulanglah sekarang masih sempat untuk makan malam. Mayang, aku tidak tahu telah menyinggung kalian. Kuharap kalian memaafkanku, jangan usir aku. Kita semua rubah tua, kau mau main apa? Aroma teh? Itu. Apa itu? Ketua, jangan lepaskan. Lepaskan tangan. Macan Tutul, kamu duluan. Aku tidak mau, di sini gelap sekali. Kepala, setengah kepala. Itu monster tadi.
Kapan dia? Hati-hati. Sunyi, penguasa pemusnahan Sunyi. Bagaimana? Tidak bisa. Kita di sini saja. Kita jadi sepasang kekasih yang mati bersama. Jangan tinggalkan aku. Jangan bicara bodoh. Kita tidak akan mati. Aku lawan kamu. Kamu akhirnya sadar. Suhe, tidak, pendekar Su. Ternyata kamu sangat hebat. Kamu bisa membunuh Raja Kepunahan. Ini aku yang melakukannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jurus dasar Gunung Shu memiliki kekuatan sebesar ini? Ternyata hanya ilusi. Mungkin karena terlalu lama menggunakan pedang penjara iblis. Sedikit terkontaminasi aura pedang pelindung. Tapi aku jelas. Sudahlah, cepat cari Fuyao dan yang lainnya. Benar-benar bukan Suhe? Ketua sekte, di mana kau ketua? Berhenti berteriak, Nona. Anak itu mungkin sudah mati. Apa katamu? Kukatakan dia sudah mati. Anak itu diseret ke sarang Raja Iblis Kepunahan. Apalagi temanmu itu, bahkan Ratu Siluman, sudah cukup membuatnya kewalahan. Tidak mungkin. Ketua pasti tidak apa-apa. Harus melihatnya hidup. Kalau mati, lihat mayatnya. Itu macan tutul. Jangan dekat gua, ini akan runtuh. Serang. Runtuh Su. Kak Su kalian membunuh Raja Pemusnah. Raja Pemusnah hidup dan mati bersama sarang raja tidak mati, sarang tidak akan runtuh. Raja apa? Aku jatuh ke dalamnya hanya melihat seekor serangga besar. Serangga itulah Raja Pemusnah. Suhe, aku bilang kamu hebat, kamu tidak percaya. Sekarang percaya? Bohong pun harus masuk akal. Raja Pemusnah adalah makhluk purba yang kejam. Hanya dengan kalian, seorang perempuan dan seorang yang tidak memiliki kultivasi sampah. Kamu. Pasti mereka beruntung Raja Pemusnah kenyang, meninggalkan sarang melepaskan mereka. Suhe yang membunuhnya, aku tidak salah lihat. Raja Pemusnah secara alami tidak mungkin meninggalkan sarang. Suhe ini benar-benar seorang tanpa pedang penjara iblis sampah yang tidak berguna? Fuyao. Air. Dia sebelumnya demi mencari kamu, bahkan tidak sempat minum seteguk air pun. Beberapa hari ini, kekuatan sihirnya juga terkuras berlebihan. Jika tidak minum air lagi, khawatir akan berbahaya. Manusia biasa tetaplah manusia biasa. Kau kenal tempat ini? Tahu di mana ada sumber air? Kita masuk jauh ke gurun kepunahan, terlalu jauh sudah menjadi daerah tak berpenghuni aku. Aku juga tidak tahu. Cepat lihat. Itu air kan? Di tengah padang pasir yang luas ini ternyata ada sebuah oasis. Tidak peduli lagi, cepat pergi. Kamu sebenarnya siapa?
Paduka Ratu bijaksana terjebak dalam formasi pemusnah iblis hati ini selama tidak bisa mengalahkan iblis hati hanya akan mati terperangkap, kecuali adalah kultivator di atas tahap transformasi dewa. Jika tidak, pasti akan tenggelam di dalamnya kekuatan spiritual habis. Selagi bocah ini belum mati ketakutan hamba, akan pergi sekarang mengambil hatinya untuk membalaskan dendam kakakku. Masuk ke alam iblis hati ini, entah tenggelam selamanya, entah keluar setelah mengalahkan iblis hati. Kamu pikir kamu siapa? Berani di hadapanku memanfaatkan kelemahan orang. Paduka, manusia fana ini aneh. Jika tidak membunuhnya, bagaimana jika? Tentu harus dibunuh. Jika dia tenggelam dalam iblis hati tidak sadar, maka tak perlu aku turun tangan. Jika dia berhasil mengalahkan iblis hati bangun, maka dia layak bagiku turun tangan sendiri. Sejak kapan giliranmu budak anjing? Mundur. Wah, bukankah itu sampah yang tidak punya akar spiritual? Pikiranmu penuh dengan mimpi kultivasi. Tapi dalam ujian aliansi pendekar bahkan pedang pun tidak bisa kau pegang dengan benar, Feng Buchen. Kamu yang seperti lumpur ini pantas berada di sini di sekte Gunung Shu, sekte nomor 1 di dunia? Tidak, bukan begitu aku. Aku sudah berusaha sangat keras. Kenapa masih begini? Apa karena tidak punya akar spiritual harus selalu dipandang rendah? Sok sibuk, kamu pantas mendapatkannya sampah tukang sapu jalanan pergi jauh-jauh. Jangan menghalangi jalan si jenius ini. Sui! Sepanjang sisa hidupku pasti kau tak akan mengecewakanku. Langit dan bumi menjadi saksi bintang dan sungai sebagai saksi Suhe, aku tak akan mengecewakanmu seumur hidup. Shen Fiao, inilah tekadmu dalam jalan Tao. Warisan ribuan tahun Gunung Shu terletak di pundakmu sendirian. Tapi kau hanya ingin bersembunyi di dalam pelukan pria ini, menghabiskan sisa hidupmu bersamanya. Tidak, aku tidak. Kau itu tidak pernah melupakan misi sekte kita. Kau tidak, benar-benar tidak. Lalu apa ini? Gaun pengantin lilin merah dan perlengkapan pernikahan jika suatu hari. Harapan rekan seperguruan warisan Gunung Shu, nasib rakyat semua harus menggunakan suhe nyawa satu orang untuk ditukar. Lalu bagaimana kau akan memilih? Aku. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kakak, lihat ini lolo bunga matahari yang kutanam untukmu sendiri. Kakak, apakah kamu suka? Kita tinggal di sini selamanya, tidak akan berpisah lagi ya? Lolo. Kakak, kenapa kamu menangis? Apa Lolo membuatmu marah? Lolo, kakak sangat merindukanmu. Kakak pasti akan menyelamatkanmu apapun risikonya. Kakak akan melakukannya. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bukankah Lolo ada di sini? Kakak dan Lolo tetap di sini selamanya ya? Kamu bukan Lolo. Nggak. Yang mulia Ratu, anak ini berhasil mengalahkan setan dalam hatinya, kita harus segera bunuh dia. Darah setan. Sikap seperti anjing yang memohon belas kasihan ini cocok denganmu kau. Berani kau menghinaku. Suhe, di dalam ilusi itu bukankah itu adikmu? Aku penasaran bagaimana kau tega melakukannya. Dia bukan Luo-Luoku. Apapun yang menghalangiku untuk mendapatkan kembali Luo-Luo. Bunuh dewa yang menghalangi. Bunuh setan yang menghalangi. Kau benar-benar gila. Di mana macan tutul? Mengapa? Kau sudah punya perasaan padanya. Apa yang kau lakukan padanya? Aku pada gadis kecil seperti ini tidak tertarik. Kusuruh orang membuangnya keluar. Tenang saja, belum giliranmu untuk khawatir.
sesuai janji. Kau harus memberitahuku. Di mana adikku? Dalam sifat pemberontakmu ini, ada sedikit keberanian. Jangan omong kosong. Kurang ajar, berani kau tidak sopan pada ratu. Adik yang kau cari sekarang ada dalam genggamanku. Untuk membawanya pergi itu harga lain. Berapa batu roh? Aku tidak kekurangan batu roh. Aku butuh seseorang yang peduli, seseorang yang mengerti hatiku. Aku Suhe, level kultivasiku rendah. Tidak sepadan dengan ratu, mohon ganti permintaan lain. Aku suka pria sepertimu, pria yang lembut dan bertanggung jawab. Asal kau setuju, semua milikku adalah milikmu. Ratu, jangan bercanda lagi. Tidak tahu diri, bahkan rayuan cantik pun tidak mempan. Sepertinya kau sudah bulat tekad untuk membawa pergi gadis ini. Karena kau begitu ingin menginginkan milikku, maka aku terpaksa mengamuk. Wuchen. Fuyao. Bangun, cepat bangun. Kendalikan Ki dengan hati. 1000 pedang kembali. Trik murahan. Suhe, hanya dengan kemampuan payahmu, ilmu pedang Gunung Shu berani menantangku, Ratu. Kelihatannya, Dewa Iblis Jimie benar-benar bukan kamu yang membunuhnya. Mengapa aku sudah jelas berlatih mati-matian? Tapi bahkan satu jarinya pun tidak bisa kusentuh. Kelihatannya tanpa pedang penjara iblis kamu memang hanya sampah. Karena ingin mati akan kuantar kau mati. Bawa Fuyao. Pergi. Wuchen. Buchen, jangan bicara aku hentikan pendarahanmu. Kakak, sepanjang hidupku, hal yang paling kubanggakan adalah menjadi selama bertahun-tahun adik laki-laki. Diam kau. Aku bawa kau ke Gunung Shu. Kita minta tolong guru. Suhe, maafkan aku selalu bilang kau tidak berguna sebenarnya aku. Hanya takut akan membuatku sebagai kakak senior, kehilangan nilai. Aku iri padamu bisa melindungi Fuyao, melindungi Gunung Shu. Suhe, aku minta maaf padamu, jaga Fuyao. Kau adalah pemimpin sekte Gunung Shu. Jangan biarkan binatang-binatang ini meremehkan kita. Ratu Iblis, kau pantas mati. Ini bukan kekuatan manusia biasa, siapa kau sebenarnya? Tidak mungkin. Manusia biasa, hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti ini? Ratu, tolong aku. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati, aku tidak mau mati, Suhe. Ternyata memang aku meremehkanmu. Bisa mati di tangan pedangmu yang hebat. Tidak akan menodai statusku sebagai ratu. Kakak demi aku. Ampuni dia. Apa katamu?
Kota kembali hampa ini adalah tempat pemusnahan. Arwah orang yang mati di sini tidak bisa meninggalkan tubuh untuk bereinkarnasi. Apa maksudmu? Luka anak Gunung Shu ini hanya pada fisik, tidak melukai arwah. Aku rela mengorbankan kultivasi 1000 tahun untuk memperbaiki tubuh anak ini. Kumohon, kakak beri jalan hidup pada Ratu Siluman. Tuan Iblis, siapa yang minta kamu sekarang berpura-pura baik? Bukankah kamu sudah diam saja melihat, membiarkanku di padang pasir tak berujung? Dikurung oleh Tian Dao 30.000 tahun, enyahlah. Dia juga terkurung di menara penjara iblis, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Menara penjara iblis bisa mengurung Tuan Iblis yang agung? Dia takut. Dia gentar, dia dikalahkan oleh Tian Dao, makanya di menara bobrok itu hanya memenjarakan diri. Tian Dao dengan bangsa iblis dan bangsa siluman mengancam nyawa jutaan rakyat. Apa yang bisa kulakukan? Apa aku harus membiarkan melihatmu hancur jiwa dan raga, melihat saudara-saudara berlumuran darah? Suhe, bukan aku tidak mau mengembalikan adikmu padamu, tapi ini persembahan yang dicari Kaisar Langit Jiwa yang murni dan baik ini, bisa berubah menjadi permata paling indah di dunia. Kaisar Langit kebetulan mendapat satu ngotot ingin melengkapinya menjadi sepasang, makanya memaksaku mencari keberadaan yang kedua. Jadi satu roh tersisa dari Luo-Luo ada di tangan Kaisar Langit. Benar, tapi... Kakak, dengarkan nasihatku. Kaisar Langit tidak seperti yang kau bayangkan. Apa kau tidak takut akan menimpa? Seluruh Gunung Shu, ini yang Gunung Shu hutang pada Luo-Luo. Luo-Luo murni dan baik Tian Dao seharusnya tidak membiarkan orang baik mati sia-sia. Pergilah, ketua sekte Gunung Shu, kami jaga tunggu. Dan pedang penjara iblismu. Puyau Tuan Iblis kuserahkan padamu. Dari mana manusia biasa ini? Tubuh penuh aura kotor, berani naik ke 9 langit ini? Suhe dari Gunung Shu datang mencari roh adikku. Mohon diizinkan bertemu Kaisar Surgawi. Paduka Kaisar Surgawi, apa aku tidak salah dengar? Kau, manusia biasa, berani-beraninya ingin bertemu Kaisar Surgawi. Jangan-jangan kau mengira dirimu bintang Ziwei yang turun dari langit. Bintang Ziwei turun? Tidak ada hubungan denganmu. Kalau kau ingin kami menyampaikannya, tidak sulit. Asal... Aku lihat milik sekte Gunung Shu, naga 7 bintang lumayan bagus. Kau berikan itu padaku, aku akan menyampaikannya untukmu. Tidak bisa memberi? Pergilah ke tempat yang lebih sejuk. Naga bintang adalah dasar berdirinya sekte Gunung Shu. Kau minta ini? Berarti kau ingin menghancurkan fondasi Gunung Shu. Hancurkan saja, lalu bagaimana? Rumput dan pohon di dunia fana, hancur tumbuh lagi. Tidak punya uang dan kekuasaan, masih ingin bertemu Kaisar Surgawi? Cih, kau tidak layak. Para dewa dan Buddha di seluruh alam, ternyata adalah tikus serakah seperti ini. Kurang ajar, tulang fana keturunan hina, berani menghina dewa? Jangan, hukum langit sangat ketat. Dia tetaplah manusia biasa. Jika kau tebas dengan tombak itu, dia akan hancur jiwa raga. Bahkan reinkarnasi pun tidak bisa. Hancur jiwa raga? Melanggar hukum langit, mencoba membunuh dewa. Semut seperti dia, mati 10.000 kali pun pantas. Ini tidak mungkin. Tulang fana pasti hancur jika disentuh. Kau bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Jadi begitu. Dulu aku sama sekali tidak tahu diriku memiliki kekuatan sebesar ini. Kukira itu berkat pedang penjara iblis melindungi tuannya. Tampaknya aku memang manusia fana. Tapi tulang dan tulang punggung manusia fana bukanlah sesuatu yang bisa kamu injak-injak seenaknya. Berani-berani melukai dewa. Saat ingin naga nadi Gunung Shu, kau seperti tikus di selokan. Antarkan aku menemui Kaisar Surgawi atau mati, pilihlah. Ampun Tuan Muda, ampun, aturan surga sangat ketat. Kau tidak bisa masuk paksa begitu saja, jangan bunuh aku. Aku akan melapor sekarang. Terima kasih Dewa Su. Paduka tolong. Menerobos masuk dari gerbang surga. Seorang bajingan dari dunia fana. Benar-benar tak kenal aturan.
seorang manusia biasa. Sampai membuatmu panik sekali? Paduka yang bijaksana. Orang gila itu mengaku bernama Suhe dari Gunung Shu. Hamba hanya mengikuti aturan surga, memerintahkannya membayar pajak masuk surga. Dia bukannya patuh, malah menghina istana surga, menghina keagungan Paduka. Bagus, Suhe dari Gunung Shu. Sepertinya di dunia fana, semut-semut ini lupa betapa dahsyatnya keagungan surga, lupa akibat melawan istana surga. Sampaikan titahku, tangkap semua roh sekte Gunung Shu, turunkan 3 bencana dan 9 musibah, api petir membakar gunung, banjir besar membanjiri, hancurkan total fondasi ajaran mereka. Aku ingin seluruh 3 alam tahu. Memprovokasi istana surga akibatnya seperti apa? Dewa Bintang Ziwei sejak awal penciptaan menjaga langit tengah memerintah semua bintang. Belum pernah ada gerakan aneh seperti ini. Apakah ini yang tercatat dalam kitab kuno Bintang Ziwei turun dari langit? Benar-benar akan terwujud legenda mengatakan, jika bintang Kaisar Ziwei jatuh ke dunia fana, maka berarti akan lahir seorang yang tidak terikat oleh takdir langit, yang tidak mematuhi aturan lama 3 alam bintang Ziwei yang turun dari langit. Saat itu, semua yang telah ditetapkan ketertiban dan takdir akan terguling. Salah semua salah, cepat-cepat ikut aku ke istana ketinggian menghadap Baginda Gunung Shu. Gunung Shu tidak boleh diganggu. Setelah aku menjemput adikku, aku akan membawanya makan semua makanan lezat di dunia. Dia belum pernah ke alam siluman. Sejak kecil dia suka binatang. 1 hari di surga, setahun di dunia manusia. Apa katamu? Kau sudah menunggu di sini 2 jam. Di dunia manusia sudah sebulan. Ada apa? Ada apa ini? Sudah terlambat. Hukuman dewa sudah dijatuhkan. Dunia fana binasa. Hukuman dewa apa yang kau maksud? Kau menerobos masuk gerbang surga. Pejabat dewa melaporkan, langit dan bumi akan menghukum dan memusnahkan Gunung Shu dengan hukuman dewa. Hanya untuk menghukumku seorang, lalu memusnahkan seluruh Gunung Shu? Menyingkir! Aku ingin bertemu Kaisar Surga. Itu tugasku. Tuan Dewa, inilah ramalan bintang Ziwei yang kau buat manusia biasa, mana mungkin memiliki kekuatan untuk mengguncang 3 alam. Yang mulia raga manusia namun bisa menembus 9 lapis langit, ini bukan sekadar ramalan, ini adalah takdir kiamat. Yang kau ciptakan sendiri. Kaisar Langit, kembalikan adikku dan Gunung Shu padaku. Adik. Di langit ke-9 ini, tidak pernah ada saudara-saudaramu. Yang mulia. Yaitu yang dulu Paduka Puji Batu Permata Biru itu. Aku kira itu barang langka. Sampai kau bertarung ke langit ke-9 hanyalah sebongkah batu biasa, karena kau si gila ini menginginkannya, maka aku berikan padamu. Kak,
Manggal. Yasti begitu mudah. Kamu bisa mengembalikan Luo-Luo padaku. Mengapa kau hancurkan Gunung Shuku? Bunuh keluarga dan temanku. Inilah hukum langit. Karena itu hukum langit, maka tidak boleh ada penghinaan sedikit pun. Jika bukan karena kau reinkarnasi Ziwei, saat ini kau sudah ikut tanah hangus itu menjadi abu. Lagi pula kau menghidupkan kembali arwah, itu dosa besar melawan langit. Kau seharusnya bersyukur dan berterima kasih atas pengampunanku. Aku bersalah. Hukum aku. Tapi orang-orang tak berdosa itu, mengapa mereka harus menjadi korban dari hukum langit yang kau sebut itu? Menghukummu? Kau pikir kau siapa? Bahkan jika kau musnah jiwa dan raga, siapa yang peduli? Karena kesalahanmu sendiri. Aku akan memotong akar Gunung Shu. Agar semua orang mengerti. Wibawa dan keteraturan alam surgawi. Cukup Suhe, langit mengasihani, aku tidak akan menuntut lagi kesalahanmu hari ini. Kedepan kau harus membersihkan sifat iblismu untuk menjaga keteraturan alam surgawi, sumbangkan kekuatan ilahimu. Menjaga hukum langit. Luo-Luo. Kakak, akhirnya aku menemukanmu kembali. Pulanglah dulu. Saat bunga matahari mekar, kakak akan kembali mencarimu. Percuma. Suhe, hentikan. Dewa langit dilindungi takdir. Jika kau mau berlutut dan mengaku salah, posisi dewa perang di alam surga akan menjadi milikmu. Untuk apa memperjuangkan keadilan yang sia-sia hanya untuk mati percuma? Ngomong kosong. Tidak tahu diri. Karena kau ingin mati, aku kabulkan. Paduka. Paduka, ampunilah. Bintang takdir turun, mengubah 3 alam. Tampaknya legenda kuno itu semua omong kosong, semua hanya kebohongan. Selesai, semuanya selesai. Kakak. Aku bantu kamu hari ini, kita bersama Tian Dao Xialan ini jungkir balikan sepenuhnya. Pemimpin sebagian besar murid Gunung Shu sudah diselamatkan. Sekarang kami bantu kamu. Baik. Kita bersama. Aduh. Keluargaku, teman-temanku dibandingkan dengan kalian, pejabat surga sialan jauh lebih berharga. Nyawa rakyat Gunung Shu dibandingkan dengan Tian Dao Xialan kalian jauh lebih penting. Nada, ini tidak mungkin penghalang Tian Dao ternyata rusak oleh manusia biasa. Langit dan bumi tidak berbelas kasih memperlakukan semua makhluk seperti rumput kering. Tian Dao seperti ini pergi mati saja. Hentikan. Menghancurkan Tian Dao dunia ini akan runtuh.
Luo. Ikut aku ke Gunung Shu. Kakak bilang, kalau bunga matahari mekar, dia akan kembali. Luo akan menunggunya di sini. Bunga matahari mekar lalu layu, lalu mekar lagi. Entah sudah berapa musim. Sampai kapan kau mau menunggu? Sampai kakak kembali. Dulu dia membakar jiwanya sebagai manusia biasa melanggar takdir. Dia menyelamatkan kami yang sudah mati kembali. Tapi dirinya sendiri mungkin sudah berubah menjadi angin sepoi yang melintasi hutan ini. Menjadi pelindung semua makhluk takdir. Mungkin dia tidak akan pernah kembali. Tidak, kakak tidak pernah menipuku. Luo. Kak.